balik tandanya dia telah bermimpi. Kalau perempuan dia balik tandanya dia telah mengeluarkan darah haid. Lalu pertanyaannya, perempuan umur berapa dikatakan dia balik? Umur berapa? Kalau sudah ya betul, kalau sudah haid. Tapi umur berapa? Kalau misalnya 5 tahun haid keluar darah itu sudah balik apa belum? Hah? Belum. 5 tahun datang bulan, 5 tahun keluar darah. Taruhlah 7 tahun keluar darah. Itu sudah balik atau belum? Belum balik. Itulah hebatnya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Beliau pergi ke kampung namanya Kampung Tihama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati Allah. Kemarin saya mendengar berita dari Ibu Marhanim kalau ibu-ibu pada pergi ke televisi. Tapi sudah lama. Iya. Sudah lama. Yang masuk ke televisi ada di sini. Ada ya? Muat. Makanya saya bilang alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena saya bisa jalan-jalan dengan istri saya. Istri saya itu nyaris tidak bisa diajak jalan-jalan karena waktunya dipakai untuk pengajian. Jadi saya bilang alhamdulillah, akhirnya saya bisa nongkrong berdua dengan istri di Tugu Keris sambil makan kerak telur, telur kerak. Iya. Betapa bahagianya orang rumah saya ajak ke sana karena jarang sekali diajak. Maka ketika dikasih tahu oleh pengurus, Ustadz hari ini pray dulu, alhamdulillah bisa jalan-jalan. Iya. Baik, kemarin kita membicarakan tentang kewajiban manusia itu bermakrifah kepada Allah. Kita semua wajib mengetahui Allah. Kalau kita tidak tahu Allah, pasti kita tidak menyembah Allah. Kalau kita menyembah Allah, berarti kita sudah pernah tahu kepada Allah. Paling tidak kita ada dengar berita. Karena makrifah itu bukan berarti harus melihat langsung. Artinya ketika tahu tanda-tandanya, berarti kita sudah makrifah. Contoh, ketika ada orang jatuh dari pohon tingginya 20 meter, setelah dia memanjat pohon kelapa, tiba-tiba dia jatuh. Pas begitu jatuh, ternyata dia menyebut, wah hidup dia. Lalu tanya, dari mana kamu kalau dia hidup? Dari mana taunya? Dibilang, itu tangannya bergerak-gerak. Jadi dari tanda-tanda tangan bergerak-gerak itu akhirnya dia makrifah kalau orang yang jatuh tadi hidup. Begitu juga kita untuk makrifah kepada Allah bukan berarti kita harus melihat Allah, tidak, tetapi kita harus tahu tanda-tandanya. Adakah Allah? Ada. Apa tandanya? Tandanya adalah dunia seisinya ini ada. Loh,
Bagaimana kok bisa dunia seisinya ini ada menunjukkan Allah ada? Ya iya, karena dunia ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitulah Allah yang menciptakan. Kita semua punya baju. Baju ini pasti ada yang membuat. Enggak mungkin baju itu tiba-tiba langsung jadi seperti ini. Ibu-ibu punya baju itu langsung jadi atau ada prosesnya sampai jadi seperti itu? Ada yang prosesnya itu pergi ke Tokopedia, ada yang pergi ke Shopee, ada yang pergi ke pasar, terus beli kain, terus dijahit. Yang membuat adalah tukang jahit. Artinya setiap yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Ini baju ada, pasti ada yang mengadakan. Tidak mungkin tidak ada. Seperti itu juga dunia seisinya ini ada, tidak mungkin tidak ada yang mengadakan. Loh, kamu ada berarti ada loh yang mengadakan. Ada. Siapa? Bapak kami, ibu kami. Kalau jawabannya seperti itu salah. Lalu nanti menyembah bapaknya, menyembah ibunya. Lalu ditanya, lah bapakmu sama ibumu siapa yang mengadakan? Nenek kami. Nenekmu siapa yang mengadakan? Sampai ujung-ujung, sampai ke Nabi Adam. Lalu Nabi Adam siapa yang mengadakan? Baru bingung. Nabi Adam gak punya emak, gak punya bapak. Nabi Adam yang mengadakan adalah Allah. Maka di sini makrifah itu cukup mengetahui tanda-tandanya. Dan kita semua itu wajib bermakrifah kepada Allah supaya kita bisa menyembah Allah. Ketika kita sholat usolli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Siapa yang kita tembak? Allah, lillahi ta'ala. Kita tahu kita adalah menyembah Allah. Nah, ma'rifah seperti ini adalah wajib bagi setiap mukallaf. Setiap mukallaf itu adalah setiap orang yang diberi beban kewajiban. Beban untuk melaksanakan agama, beban untuk melaksanakan syariat. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, kemarin sudah saya sampaikan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Yang bermakrifat kepada Allah, yang punya wajib bermakrifat kepada Allah itu adalah dalilnya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Kalau manusia wajib bermakrifat, tapi kalau malaikat tidak wajib bermakrifat. Kenapa? Malaikat tidak wajib bermakrifat kepada Allah. Begitu malaikat itu diciptakan, itu langsung sudah makrifat kepada Allah. Lah kalau sudah makrifat untuk apa mencari Allah lagi? Udah tahu kok. Yang mencari itu kan karena belum tahu. Tetapi ketika kita sudah tahu, itu nggak perlu lagi mencari. Ibu tahu di mana letaknya dompet, nggak usah nyari, langsung ambil. Yang perlu mencari itu kan kalau kehilangan dompet, di mana naruhnya? Rupanya dalam kulkas. Saking sibuknya tadi lupa dompet masuk dalam kulkas di sebelah tamu. Nah, kadang-kadang seperti itu yang perlu mencari. Maka orang itu perlu makrifat kepada Allah karena memang belum tahu. Dan malaikat itu tidak perlu makrifat karena memang diciptakan oleh Allah langsung makrifat kepada Allah. Oleh karena itu, falam yutlaq al-amru kama atlaqau fil malaikati. Dan manusia itu tidak mutlak untuk mengetahui Allah seperti mutlaknya malaikat. Malaikat itu udah langsung tahu Allah. Tsumma inna taklifa, kemudian pembebanan itu ilzamu ma fihi kulfatun. Jadi yang disebut dengan pembebanan, kita diberi beban kewajiban, beban yang harus kita lakukan, itu adalah orang yang dituntut untuk melakukannya. Dituntut untuk melakukan beban itu. Wakila talaba ma fi kulfihi, ada yang mengatakan pembebanan itu adalah tuntutan yang harus dilakukan pada pembebanan itu. Fa'alal awwalu, kalau berdasarkan yang pertama, yaitu harus melakukan apa yang dibebankan itu.
Fawar rajih, yang paling benar, yakunu qasiran alal wujubi wal hurmati, maka beban orang itu kalau berdasarkan yang pertama yang harus dilakukan adalah cuma wajib dan haram. Artinya apa? Wajib itu dikerjakan, kalau tidak dikerjakan mendapat dosa, dikerjakan mendapat pahala. Jadi tuntutannya wajib itu harus dikerjakan, kalau tidak dikerjakan mendapat dosa. Tuntutannya haram itu harus ditinggalkan, kalau haram itu dilaksanakan mendapat dosa. Oleh karena itu kalau yang pertama tadi dunan nadbi wal karahati wal ibahati, kalau tuntutan yang pertama harus melakukan apa yang dibebankan, berarti tidak termasuk yang sunnah, tidak termasuk yang makruh, tidak termasuk yang mubah. Sunnah, makruh, mubah bukan beban. Kenapa? Ini kalau pendapat yang pertama tadi harus melakukan apa yang dibebankan, berarti sunnah itu kan dikerjakan tidak apa-apa, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tidak mendapat dosa. Ibu enggak sholat sunnah qobliyah subuh enggak berdosa. Yang berdosa itu kalau tidak sholat subuh. Orang sholat subuh enggak sholat itu berdosa. Oleh karena itu subuh merupakan kewajiban, yang sunnah tidak. Karaha, makruh. Makruh itu apa? Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Ibu makan jengkol boleh, nggak mendapat siksa. Nggak makan jengkol, nanti dikebuki malaikat karena makan jengkol. Nggak ada. Begitu makan jengkol hukumnya makruh, terus nanti jengkol di rumah dibuangi semua, jangan mubazir, enak jengkol itu. Apalagi pete harganya tinggi ya, pete mahalnya, pete sekarang nih. Iya, padahal makanan paling enak pete itu. Dulu saya nggak suka pete, semenjak di Jambi ini jadi kenal dengan pete. Ya. Karaha, jadi makruh itu bukan termasuk beban. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan tidak apa-apa, dilakukan juga tidak apa-apa. Artinya tidak dilakukan mendapat pahala, dilakukan tidak apa-apa. Kemudian termasuk yang ketiga adalah al-ibahah. Al-ibahah itu artinya mubah, boleh, dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan tidak apa-apa. Ibu sambil duduk tangannya gini-gini boleh, nggak apa-apa. Tangannya diam juga boleh, nggak apa-apa. Atau sambil kayak gini-gini juga boleh, nggak apa-apa. Itu namanya mubah. Jadi yang tiga ini tidak termasuk. Kalau menurut pendapat yang pertama tadi, tuntutan harus dilakukan beban itu, maka cuma ada dua, yaitu wajib dan haram. Wajib itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan mendapat pahala. Idza ilzama fiha, ketika tidak ada keharusan di dalamnya, wa alasani, maka ini masuk pada kelompok kedua, yastamilu ma adal ibahah. Maka kalau seandainya tidak ada wajib untuk melakukan yang dibebankan tadi, berarti semuanya dapat kecuali satu, yaitu mubah. Wajib termasuk dilakukan, termasuk kemudian haram termasuk, sunnah termasuk, makruh termasuk. Yang tidak termasuk adalah mubah. Mubah itu dikerjakan tidak pengaruh, tidak dikerjakan juga tidak pengaruh, tidak apa-apa, dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan tidak apa-apa. Seperti umpamanya sekarang ini duduk masing-masing, pakai baju masing-masing, tidak sama bajunya, ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang coklat. Itu dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh. Yang penting pakai baju ya, jangan sampai tidak pakai baju. Itla talaba fiha, kalau tidak ada permintaan untuk melakukan itu, fal ibahatu laisa taklifan alaihima, maka sesuatu yang mubah itu tidak masuk tuntutan di antara keduanya. Tuntutan pertama apa? Yang pertama harus dilakukan. Yang kedua bukan harus dilakukan, tetapi yang kedua adalah permintaan di dalam beban itu, tapi tidak wajib dilakukan. Itu yang kedua, dan kedua-duanya untuk ibahah ini tidak masuk. Fa in qila kaifa hadza ma qaulihim, lalu bagaimana dengan pendapat
ulama yang mengatakan al-ahkamu syar'iyyatu asratun, hukum syariat itu ada 10. Yang selama ini kita tahu hukum syariat kan 5. Apa itu? Sunnah, sunnah, haram, haram, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ini kan yang kita tahu. Yang kita tahu selama ini nih, hukum syariat itu ada 5. Padahal hukum syariat itu ada 10. 10 ini dibagi 2. Yang satu taklifi, yang satu wadai. Kedua-duanya berlaku. Tidak bisa hukum taklifi meninggalkan hukum wadai, tidak bisa. Hukum taklifi itu apa? Hukum pembebanan. Hukum wadai itu apa? Nanti yang akan mensyariatkan pembebanan. Satu contoh gini. Yang dimaksud hukum pembebanan ini, hukum taklifi ini seperti ini. Ibu sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Apakah mutlak semuanya wajib? Tidak. Itu wajib bagi yang tidak datang bulan. Yang datang bulan jadi nggak wajib itu. Jadi yang syaratnya wajib hukum taklifi itu dilaksanakan kalau tidak ada larangan. Contohnya apa? Ketika ibu datang bulan, ibu tidak boleh sholat. Sholat menjadi tidak wajib. Ketika sholat itu dilaksanakan pada saat datang bulan, maka menjadi haram, malahan judulnya lain. Ini hukum badai ini yang mengikuti hukum taklifi. Oleh karena itu al-ahkamu syar'iyyatu asyratun, hukum syariat itu ada 10. Khamsatun wa wad'iyyatun. Yang 5 itu adalah hukum wad'i. Apa itu hukum wad'i? Kitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi ja'li syai'i sababan. Hukum wad'i itu ada 5. Hukum wad'i itu apa? Kitabullahi ta'ala, perintah Allah ta'ala. Al-muta'alliqu, yang berkaitan bijak disai'i sababan, dengan menjadikan sesuatu menjadi sebab. Itu yang pertama, menjadikan sesuatu menjadi sebab. Itu yang pertama. Yang kedua, au syarton, menjadikan sesuatu sebagai syarat. Contohnya gini, yang syarat nih sedikit saya sampaikan sebelum nanti diuraikan. Contohnya syarat ini. Kita dalam keadaan suci. Terus dalam keadaan suci itu ada sholat 5 waktu, di antara nama sholat itu adalah zuhur. Maka wajib enggak sholat zuhur itu? Kalau dia tidak datang bulan, wajib enggak? Wajib enggak? Wajib. Ketika ada mani, ada halangannya, yaitu datang bulan, maka sholat zuhur tidak wajib. Tetapi sholat zuhur itu belum cukup wajibnya kalau belum masuk waktu zuhur. Sholat zuhur wajib itu kalau sudah matahari tergelincir ke arah barat. Sekarang wajib enggak sholat zuhur? Enggak wajib. Itu namanya syaratnya sholat zuhur wajib harus masuk waktu zuhur. Nah ini ada pada hukum wad'i. Syaratnya sholat asar wajib kalau sudah masuk sholat asar. Syaratnya sholat maghrib wajib kalau sudah masuk waktu maghrib. Begitu seterusnya. Au mani'an, atau menjadikan sesuatu sebagai penghalang. Contoh itu tadi, sholat subuh tidak menjadi wajib kalau seorang wanita sedang datang bulan. Maka datang bulan itu namanya manik, penghalang. Au sahihan, atau suatu perbuatan itu dikatakan sah kalau sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Wudu tidak, pakai baju tidak, terus sholat zuhur di masjid, orang banyak, sah nggak kira-kira? Nggak sah. Kenapa? Syaratnya nggak dipenuhi. Wudu tidak, pakai baju tidak, sholat di masjid, itu syaratnya nggak terpenuhi. Yang seperti itu tidak sah. Oleh karena itu menjadikan sesuatu sahihan, yang menyebabkan sesuatu itu adalah sah.
au fasidan atau rusak, nggak jadi batal maksudnya. Umpamanya orang sholat, begitu sholat, lagi sholat, kelepasan cepret gitu, batal nggak sholatnya? Batal. Kenapa? Karena ada yang merusak, yaitu batalnya wudhu. Jadi inilah yang disebutkan hukum wad'i. Hukum wad'i itu ada 5. Yang pertama sabab, yang kedua syarat, yang ketiga mani, yang ketiga sah, yang keempat batal. Sahih atau fasid. Sahih itu artinya sah, fasid itu artinya batal atau rusak. Jadi ada 5 hukum wad'i. Apa itu 5? Masih ingat? Sebab. Itu tadi sebab tadi ini sebabnya sholat duhur wajib karena sudah masuk waktu duhur, itu sebabnya itu matahari terbit di arah barat. Kemudian yang kedua syarat. Syaratnya sholat itu sah apabila telah berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat. Itu syarat. Ini ada pada hukum wad'i. Yang ketiga mani, sholat duhur tidak wajib kalau orang perempuan punya halangan. Hanya perempuan saja, laki-laki nggak ada halangan. Kalau ibu punya suami, suaminya berhalangan, itu berarti salah. Salah. Ditukar aja dengan ibu yang tidak berhalangan, suaminya yang berhalangan. Ini mani. Kemudian yang keempat sahih. Kalau syarat dan rukunnya dilakukan, maka perbuatan itu menjadi sahih, menjadi benar. Dan yang kelima fasid. Fasid ini kalau syarat dan rukunnya tidak dilakukan. Jadi hukum wad'i ada 5: sabab, syarat, mani, sahih, fasid. Kalau bahasa Indonesia sebab ya sebab, syarat ya syarat. Mani itu artinya halangan, penghalang. Kemudian sahih itu artinya sah. Kemudian fasid itu artinya batal. Jadi sah, batal, sah, batal, halangan, penghalang. Kemudian apa yang kedua tadi? Syarat, kemudian sabab. Ini 5 ini selalu nempel kepada hukum yang 5 berikutnya, yaitu khamsatun taklifiyatun. Ada 5 hukum taklifiyah al-ijab. Yang pertama adalah wajib. Apa itu wajib? Wajib itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Yang kedua tahrim, haram. Haram itu dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Yang ketiga an-nadbu, sunnah. Sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Yang keempat al-karahatu. Al-karahatu itu artinya makruh. Makruh itu dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Dan yang kelima al-ibahatu. Al-ibahatu artinya mubah, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa. Taklifi ada 5, wad'i ada 5, digabung menjadi 1, semuanya ada 10. Inilah sesungguhnya hukum syariat itu ada 10, tapi yang terkenal itu ada 5: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Yang 5 tadi, yang sabab, syarat, mani, sah, batal, ini semuanya nempel pada hukum taklifi. Ini yang 10 kemudian melebur jadi 1, jadi 5. Jadi kalau begitu, kalau dihitung satu-satu, semuanya bukan 5, tetapi 25. Karena setiap 5 ini masuk kepada bagian 1 per 1. Jadi 5 kali 5 menjadi 25. Ketika ditanya seperti itu, Imam Baijuri beliau menjawab ujiba bi anna dzalika taglib. Kenapa kok hukum taklif itu ada 5?
beliau sampaikan itu dikatakan 5 karena yang lebih dominan hukum taklif itu adalah 5. Au anna makna qauliha taklifiyatan, atau maksudnya keadaannya hukum itu adalah merupakan pembebanan. Annaha la tata'allaqu illa bil mukallafi. Yang 5 ini wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Yang 5 ini tidak ada kaitannya sama sekali apa-apa illa bil mukallafi, kecuali untuk orang yang mukallaf. Orang mukallaf itu siapa? Orang yang telah akil dan balik. Akil artinya dia bisa membedakan ini duit 100, ini duit 10.000. Kadang ada orang itu umurnya sudah tua, rambut sudah putih, tapi kalau dikasih duit 100.000 nggak mau. Tapi kalau dikasih duit 2.000-an, jumlahnya 10 itu lebih suka yang itu daripada yang 100-an satu. Kenapa ditanya? Banyak yang 2.000-an, 2.000 ada 10 berarti kan 20.000. Dengan yang satu lembar 100.000 yang warna merah itu nggak mau dia. Ini artinya dia belum akil, akalnya belum sempurna. Nah, orang yang sudah mukallaf itu memperoleh beban yang 5 tadi. Dia harus melaksanakan yang wajib, dia harus melaksanakan meninggalkan yang haram, dia harus melaksanakan yang makruh, dia harus melaksanakan yang sunnah, dia harus meninggalkan yang makruh, dan dia boleh melakukan, boleh tidak untuk yang mubah. Semuanya ini la tata'allaqu illa bil mukallafi, tidak ada kaitan apa-apa kecuali untuk orang yang sudah mukallaf. Kama sarahu fi usulil fikhi, seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab usul fikih. Min anna af'ala sabiyyi, bahwa anak kecil, wa nahwihi, dan seperti anak kecil. Ciri anak kecil itu apa? Ciri anak kecil itu 1, dia belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Yang kedua, dia belum bisa membedakan ini duit 1 juta, ini duit 5.000, belum bisa. Semuanya dianggap adalah yang 5.000. Kalau kasih duit 1 juta dia bingung, malahan stres. Beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dikasih 5.000 malah stres. Kalau kasih 5 juta tidak stres. Ini anak-anak ini kasih 5 juta stres, dia bingung. Apa ini? Untuk apa ini? Malah bingung dia. Yang seperti ini maksudnya bisa juga orang yang tadi saya sebutkan, rambutnya sudah putih tapi belum bisa membedakan mana duit 5 juta, mana duit 2.000. Dia lebih senang dikasih 2.000 jumlahnya 10 daripada duit 5 juta tadi dalam bentuk cek. Tidak ngerti dia. Kalbaha ini seperti juga dengan binatang. Binatang itu tidak memperoleh beban hukum. Jadi binatang itu mau makan di halaman ibu, ngambil tanaman ibu, dimakan habis, nggak dosa binatang itu. Nggak dosa, nggak dapat hukuman apa-apa. Misalnya ada yang punya sapi, sapinya jalan ke tempat ibu, kebetulan di depan itu daunnya rimbun, kemudian sapi itu senang, langsung makan habis, nggak berdosa sama sekali sapi itu. Ada di sini yang punya sapi terus berdosa? Nggak berdosa. Kenapa? Karena dia nggak ada beban hukum. Oleh karena itu, min anna af'ala sabiyyi wa nahwi kalbaha ini muhmilatun. Perbuatan anak kecil, perbuatan binatang-binatang itu semuanya diabaikan, tidak ada mengandung hukum. Wala yuqalu, dan tidak dikatakan juga innaha mubahatun, itu adalah bentuk dari mubah. Li'anal mubah huwa alladzi la isma fi fi'lihi
wala fi tarki, karena mubah itu adalah tidak mendapatkan dosa ketika dia meninggalkannya dan tidak mendapat pahala ketika dia melaksanakannya, dan sebaliknya. Wala yunfasyai'u illa haitsu sahha subutihi. Dan ini semua tidak ada larangan, sesuatu tidak melarang kecuali telah ditetapkan keabsahannya, kebenarannya. Jadi ketika sesuatu itu benar kemudian terus dilaksanakan, maka kebenaran yang dilaksanakan itu bisa masuk kepada wajib, bisa masuk kepada sunnah. Umpamanya sholat kan benar itu ditetapkan di dalam Al-Quran. Karena sholat itu hukumnya wajib, maka dia masuk pada rangkaian wajib. Dan syarat-syarat orang yang mukallaf atau diberi beban hukum, syurutut taklifi, syarat-syarat orang memperoleh beban hukum itu adalah pertama al-bulugh. Bulugh itu artinya balik. Balik itu artinya telah sampai umurnya. Antara laki-laki dan perempuan beda itu, Bu. Kalau laki-laki itu balik, tandanya dia telah bermimpi. Kalau perempuan dia balik, tandanya dia telah mengeluarkan darah haid. Lalu pertanyaannya, perempuan umur berapa dikatakan dia balik? Umur berapa? Kalau sudah ya betul, kalau sudah haid. Tapi umur berapa? Kalau misalnya 5 tahun haid keluar darah, itu sudah balik apa belum? Hah? Belum. 5 tahun datang bulan, 5 tahun keluar darah. Taruhlah 7 tahun keluar darah. Itu sudah balik apa belum? Belum balik. Itulah hebatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau pergi ke kampung namanya Kampung Tihamah. Karena orang-orang di Tihamah itu badannya seger-seger. Biasanya kalau perempuan punya badan besar itu cepat datang bulan. Kabarnya nih begitu. Kalau cepat datang bulan cepat menopause, katanya gitu. Tapi nggak tahu karena saya nggak pernah. Ya benar, saya jujur aja, Bu, nggak pernah. Orang Tihamah itu orangnya gede-gede, subur-subur, sehingga Imam Syafi'i datang ke sana rajin nanyain, ibu kalau datang bulan itu berapa hari? Ada yang jawab 1 hari. Kalau ibu ini saya 2 hari. Kalau ibu ini saya 2 hari. Kalau ibu ini saya 3 hari. Kalau ibu ini saya 5 hari. Kalau ibu ini saya 7 hari. Kalau ibu ini saya 15 hari. Begitu dikumpulkan jawaban ibu-ibu yang ada di Kampung Tihamah tadi, ternyata yang paling banyak ibu-ibu itu datang bulan itu adalah 7 hari. Yang paling cepat itu adalah 1 hari 1 malam. Yang paling lambat ternyata 15 hari. Dengan begitu Imam Syafi'i menyimpulkan perempuan itu kalau datang bulan secepat-cepatnya adalah 1 hari 1 malam. Maksudnya gini, ketika ibu subuh-subuh bangun subuh itu datang bulan, itu nanti zuhur jangan mandi dulu. Oh ini zuhur kayaknya nggak keluar nih, terus mandi. Nggak usah dulu karena belum 1 hari. Nanti ketika masuk subuh itu datang bulan, tunggu sampai subuh berikutnya datang bulan atau tidak. Kalau tidak baru boleh mandi. Tetapi jangan terlalu buru-buru, ini asar nih udah nggak datang lagi, langsung mandi. Oh ternyata sholat isya datang. Ini artinya secepat-cepatnya adalah 1 hari 1 malam. Ada yang biasanya 2 hari. Ada, Bu? Nah itu yang ngomong itu 2 hari tuh. Ada yang biasanya 3 hari. Ada yang biasanya 7 hari. Ada yang 15 hari. Ketika 15 hari terus hari ke-16 masih datang
darahnya. Kira-kira ibu sholat apa tidak? Hari ke-16 datang darahnya lagi, sholat apa tidak? Sholat. Kalau sudah disimpulkan oleh Imam Syafi'i perempuan itu paling lama ada 15 hari, ketika tahu awal datang bulannya terakhir 15, maka hari yang ke-16 wajib mandi kemudian sholat. Ternyata ketika tanggal 6, 17, 18, 19, 20 masih keluar juga, wajib sholat atau tidak? Wajib, karena yang tidak boleh sholat cuma 15